langsung saja, inilah dia video presentasi dari kami. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sexual speed up, no counter. Instagram adalah platform media sosial berbasis visual yang digunakan untuk memposting konten seperti video, gambar, dan story atau cerita singkat. Instagram didirikan pada tahun 2010 dan dipindah alihkan pada tahun 2012 oleh Meta. Instagram terkenal di kalangan individu, bisnis, influencer yang digunakan untuk berbagi konten yang menarik dan bisa juga untuk berpromosi atau bisnis. Kecepatan website Instagram dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada load pada halaman. Pengguna sering melaporkan waktu muat bisa lambat, terutama jika menggunakan fitur seperti Reels, dikarenakan banyaknya konten atau kendala server. Yang kedua ada responsivitas. Umumnya Instagram sudah cukup responsif, akan tetapi perangkat lama atau koneksi yang lambat bisa menyebabkan lag saat kita memuat konten. Yang ketiga adalah masalah teknis. Beberapa pengguna sering menghadapi kendala seperti error saat login, lag saat refresh, dan kendala saat memposting konten atau mengakses fitur tertentu. Oke, kali itu saya akan membahas UI dan UX. Yang pertama adalah UI, User Interface. Website di Instagram memiliki desain yang minimalis dan modern, dengan fokuskan besar pada konten visual, warna-warna yang netral, dan eksperimen sederhana, menciptakan kesan yang bersih dan elegan. Komponen visual seperti story dan profil pengguna ditempatkan dengan baik, memudahkan pengguna untuk fokus pada konten utama. Yang kedua adalah UX, User Experience. Pengalaman pengguna cenderung cukup baik karena desain yang minimalis dan simple. Namun, beberapa pengguna merasa bahwa ada elemen-elemen yang sulit diakses atau tersembunyi, seperti fitur-fitur tertentu dalam pengaturan dan navigasi ke story dan fitur musik. Secara keseluruhan, tampilan user-friendly tetap mungkin bisa lebih dioptimalkan lagi untuk akses yang lebih cepat ke fitur yang lebih tersembunyi. Oke. Kemudahan penggunaan. Meskipun sederhana, ada beberapa fitur yang seperti arsip dan pengaturan yang tidak intuitif. Saran untuk memperbaiki aksesibilitas fitur-fitur sederhana. Selanjutnya kita akan membahas tentang keamanan Instagram. Keamanan Instagram terbagi jadi dua. Yang pertama ada HTTPS dan 2FA. Nah, HTTPS adalah Hypertext Transfer Protocol Secure, atau ini bisa digunakan untuk melindungi data pengguna dari pihak ketiga. Dan sistem ini juga berguna untuk data pengguna tidak dimanipulasi ataupun disadap oleh orang lain. Yang kedua adalah Two-Factor Authentication atau bisa disebut dengan 2FA. Nah, 2FA ini berguna untuk menambahkan lapisan perlindungan selain kata sandi, seperti verifikasi Gmail atau dikirim kode lewat WhatsApp atau dari SMS dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Instagram. Pertama, kelebihan yaitu platform unggul untuk konten berkualitas. Kedua, alat kreatif yang mudah digunakan untuk membuat konten menarik. Selanjutnya, tingkat interaksi tinggi, efektif untuk bisnis dan promosi. Selanjutnya, ada koneksi global dengan komunitas berdasarkan minat. Nah, selanjutnya ada kekurangannya. Satu, potensi kecanduan dan konsumsi konten tanpa henti. Kedua, khawatiran privasi terkait pelacakan data. Ketiga, ada algoritma yang tidak transparan yang menghambat visibilitas akun kecil. Selanjutnya yang keempat ada
pengalaman pengguna. Ya, jadi setelah kita mendengar pembicaraan dari kawan-kawan, saatnya kita ke sesi kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah mayoritas remaja pengguna Instagram merasa puas dengan desain Instagram yang minimalis dan juga modern. Namun perlu ditingkatkan lagi seperti navigasi dan kecepatan Instagram serta pengurangan iklan. Ya, sekian saja kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.